Perintah zakat. Pada mulanya, perintah zakat dikeluarkan berdasarkan kerelaan masing-masing. Anjuran mengeluarkan zakat merupakan salah satu konsekuensi keimanan. Pada saat itu, kehidupan para sahabat tidaklah sama. Ada sahabat yang kaya raya dan hidup berkecukupan. Ada juga sahabat yang hidup dalam kesusahan. Mereka sehari-hari harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Didorong oleh keinginan saling menolong dan merasa bahwa setiap muslim adalah satu tubuh, maka dikeluarkanlah zakat. Zakat diberikan oleh orang yang mampu kepada yang kekurangan. Saat itu, belum ada ukuran serta ketentuan yang berlaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan zakat yang jelas pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa dan harta apa yang wajib dizakati. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat serta waktu pengeluaran zakat. Sejak itulah aturan-aturan zakat menjadi jelas. Kaum muslim menyambut baik ketetapan tersebut. Namun, tidak begitu dengan kaum musyrik yang bakhil dan enggan mengeluarkan zakat atas hartanya. Zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah atau zakat fitri dan zakat mal atau zakat harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan setiap muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang yang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa satu sok bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok yang diberikan waktu itu terdiri atas berbagai macam. Di antaranya adalah kurma, gandum, kismis, dan keju. Zakat ini kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya kepada orang miskin. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya kepada orang yang tidak dikenal yang meminta bagian zakat. Zakat fitrah bisa dibayar pada awal Ramadan, namun lebih utama dilakukan sebelum orang-orang berangkat mengerjakan sholat Idul Fitri. Jika pembayarannya dilakukan setelah sholat Id, ia tidak terhitung zakat, tetapi menjadi sedekah biasa. Dalam pelaksanaan zakat mal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat. Utusan ini membantu menghitung kapan dan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Harta yang diambil zakatnya dipilih yang berkualitas. Jika zakat telah terkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membaginya di tempat zakat itu berasal terlebih dahulu. Jika ada lebihnya, baru disalurkan ke tempat lain. Begitulah zakat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam zakat. Seorang ibu dan anak perempuannya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tangan si anak terdapat 2 gelang berukuran besar. Gelang tersebut terbuat dari emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat hal tersebut segera menanyakan, apakah mereka telah mengeluarkan zakat atas barang tersebut. Belum ya Rasulullah, jawab si ibu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau senang sekiranya Allah memakaikanmu 2 gelang dari api neraka di akhirat kelak?
Kemudian dengan segera si ibu melepaskan kedua gelang anaknya. Kedua gelang tersebut langsung diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Perhiasan yang terbuat dari emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Nama zakatnya adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta benda yang dimiliki seseorang. Jika waktu dan jumlahnya telah mencukupi ketentuan, wajiblah dikeluarkan zakatnya. Nisab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Seseorang yang sudah 1 tahun memiliki emas yang setara dengan 20 dinar atau 200 dirham telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5%. Masih banyak benda lain yang masuk kategori ini. Misalnya uang tunai, saham, surat berharga, hasil perkebunan, barang dagangan, dan rikaz. Rikaz ialah barang berharga hasil temuan atau dikenal dengan nama harta karun. Zakat rikaz ditunaikan pada saat menemukan barang tersebut. Zakat rikaz tetap harus ditunaikan walaupun barang itu ditemukan secara sengaja ataupun tidak. Nisab rikaz sama dengan emas dan perak. Besar zakatnya pun sama jika barang tersebut sengaja dicari. Namun, jika barang tersebut ditemukan secara tidak sengaja, besar zakatnya adalah 20%. Ada juga zakat ma'dan atau barang tambang. Nisabnya dan besar zakat ma'dan sama dengan emas dan perak. Zakat yang lain ialah zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Zakat fitrah dikenakan pada setiap orang Islam. Zakat fitrah hukumnya wajib. Janin yang masih berada dalam perut tidak wajib zakat. Namun, jika orang tuanya mau membayarkan zakat, hal itu sangat dianjurkan. Zakat fitrah diwajibkan bagi yang memiliki kelebihan makanan pokok selama sehari semalam. Ukurannya adalah 1 sok. Ukuran 1 sok sama dengan 4 mud atau kira-kira 2,5 kg dari jenis makanan pokok. Makanan pokok ini disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Jadi, zakat fitrah yang dikeluarkan bermacam-macam. Bisa berupa beras, gandum, kurma, dan sebagainya. Zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Adapun yang utama dimulai dari terbitnya fajar pada hari Idul Fitri hingga dekatnya waktu dilaksanakannya sholat Id. Namun, harus diingat bahwa waktu tersebut tidak boleh terlewat. Jika pembayarannya zakat dilakukan setelah pelaksanaan sholat Id, tidak terhitung pembayaran zakat fitrah, tetapi hanya berupa sedekah biasa. Zakat merupakan rukun Islam ketiga. Zakat ialah harta yang harus dikeluarkan sebagai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta ini disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Perintah zakat banyak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Bayyinah yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Selain merupakan perintah, zakat juga mengandung banyak manfaat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa zakat merupakan pelindung atau perisai. Dengan mengeluarkan zakat, harta benda yang dimiliki menjadi bersih dan berkah. Keberkahan itu akan membuka pintu-pintu rezeki. Dengan demikian, hartanya akan semakin berkembang. Zakat tidak akan membuat harta benda berkurang. Jiwa orang yang suka berzakat akan menjadi suci dan jauh dari sifat munafik. Yang paling penting, mengeluarkan zakat dapat membebaskan seseorang dari azab neraka yang pedih. Orang yang berzakat juga akan mendapat pahala. Zakat dapat menghapuskan dosa dan kesalahan.
Jika dosa diibaratkan api, zakat diibaratkan dengan air. Kobaran api dapat dipadamkan dengan air zakat. Memberikan zakat kepada orang yang berhak dapat menjadi jembatan tali silaturahmi antara si miskin dan si kaya. Selain itu, rahmat dan rasa kasih sayang antar sesama hamba Allah dapat terjalin dengan indah. Si kaya terhindar dari sifat sombong, si miskin tidak akan mencemburui si kaya. Membayar zakat juga dapat menjadi sebab datangnya segala kebaikan. Sementara itu, menolak zakat dapat menjadi penghalang segala kebaikan. Hal ini dapat terjadi karena rahmat Allah hanya diberikan kepada orang yang taat. Mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan mendatangkan kemurkaannya. Selain zakat, umat Islam juga mengenal sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menganjurkan umatnya untuk memperbanyak sedekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak bersedekah, baik ketika senang maupun susah.